Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari laporan bisnis plan saya, yakni mengenai stik cendawan, stik jamur cendawan. Nah, di sini kenapa kami memilih, di sini kenapa saya memutuskan untuk mengolah atau berbisnis mengenai stik atau cemilan, karena pada umumnya masyarakat hanya mengkonsumsi jamur tiram itu dengan cara dimasak untuk olahan makanan berat. Nah, kini dengan adanya stik jamur, masyarakat juga dapat menikmati olahan jamur tiram itu dengan olahan makanan ringan, yakni cemilan stik jamur tiram. Jadi secara kesimpulannya masyarakat bisa untuk mengkonsumsi jamur tiram itu secara praktis gitu, dan bergizi. Nah, berdasarkan analisa dari rumah budidaya jamur tiramnya, dari tahun 2019 ada 9% nilai pertumbuhan tahunan majemuknya olahan jamur, karena di posisi ini budidaya jamur tiram itu baru meningkat dan budidaya jamur tiram itu baru dikenal masyarakat. Nah, pada tahun 2020 otomatis olahan jamur tiram itu belum signifikan dan belum terlalu banyak. Nah, di tahun 2020 ada sebanyak 14% nilai pertumbuhan tahunan majemuk olahan jamur tiram. Karena di posisi tahun 2020 ini masyarakat sudah mengenal dan sudah banyak muncul produk-produk olahan makanan jamur tiram. Nah, lini produk dari jamur tiram sendiri, stik jamur tiram, stik cendawan, yaitu pertama adalah bebas gluten, kedua adalah menggunakan penyedap rasa yang alami, kemudian yang ketiga adalah tanpa rasa buatan. Kenapa bebas gluten? Karena menggunakan tepung dengan perpaingan gluten, kemudian menggunakan penyedap rasa alami karena penyedap rasa atau cita rasa yang didapatkan dari stik cendawan itu berasal dari kandungan dari jamur tiramnya lah yang membuat cita rasa yang gurih dan lezat. Kemudian tanpa rasa buatan, jadi di sini benar-benar rasanya alami dari kandungan jamur tiram itu sendiri sebagai penyedap alami, dan dari bumbu penyedap dapur seperti garam, gula, dan lainnya. Kemudian bagaimana strategi pasar kami? Di sini secara segmentasi stik cendawan itu masuk ke semua kalangan. Tapi di sini kami memfokuskan bahwa segmentasi atau targetingnya pada lini pada customer pada customer pada segmentasi keluarga. Jadi bagaimana produk ini dikhususkan untuk cemilan keluarga, dan penyasaran dan penempatannya adalah lingkungan perumahan, dikarenakan di sana banyak keluarga yang memiliki aktivitas untuk berkumpul bersama. Nah, secara taktik promosi yang kami lakukan dari strategi pasar kami adalah secara word of mouth, dari mulut ke mulut, dari uji coba terlebih dahulu, lalu beli dan repeat order. Kemudian dalam sebulan ini kami berhasil mengimplementasikan penjualan sebanyak 60 pieces dari produksi sebanyak 6 kg. Di sini 60 pieces itu sebanyak komposisinya adalah sebesar 150 gram. Nah, dari perkiraan penjualan berdasarkan sumber, di sini ada 3 sumber dari dalam toko, pasar, dan pengiriman online. Jadi secara penjualan bakalan efektif di dalam toko karena masyarakat juga masih mampir ke toko seperti toko kelontong. Jadi di sana kami menempatkan penjualan kami di toko sebagai mitra. Kemudian dari pasar penjualan juga sangat efektif karena masyarakat masih memiliki penjualan sangat efektif di pasar karena memiliki daya tarik untuk pergi ke pasar. Kemudian pengiriman online belum begitu efektif dan signifikan karena pada posisinya ongkir yang akan ditanggung di konsumen itu terlalu mahal. Nah, lalu bagaimana stik cendawan ini bisa dikenal, bisa didapatkan oleh customer atau dari pelanggan kami? Pertama, secara segmen harga, di sini kami menggunakan harga dari menengah ke bawah, yakni harga sebesar Rp10.000
pelanggan atau customer bisa mendapatkan stik cendawan. Secara distribusi, stik cendawan bisa didapatkan juga melalui mitra toko atau secara reseller. Kemudian dengan iklan dan promosi, di sini stik cendawan bisa didapatkan atau bisa dikenal melalui sosial media WhatsApp dan Instagram. Kemudian dengan cara layanan pelanggannya, stik cendawan dapat dapat dilayani dengan cepat, dengan memiliki daya respon yang cepat kepada pelanggan. Kemudian sebelum produk kami launching atau sebelum peluncuran produk, jadi ada aktivitas sebelum itu dilakukan, yaitu dari 1 bulan sebelumnya itu ada riset pasar, di mana kami meriset pasar apakah produk mana yang cocok dan bagaimana perilaku masyarakat di kondisi 1 bulan sebelumnya. Kemudian kami menguji keberhasilan produk, yaitu kami mencoba di mana titik produksi yang tepat untuk produk ini. Kemudian 2 minggu sebelumnya adalah kami tes pasar kembali, menguji coba. Kemudian 1 minggu sebelumnya itu kami benar-benar membuat produksi yang maksimal dengan membuat branding, packaging, dan produksi secara massal. Nah, ini adalah salah satu bentuk promosi media sosial kami di story WhatsApp dan Instagram. Ini adalah salah satu feeds Instagram kami, yaitu dengan menampilkan feeds yang bagus dan juga menggunakan teknik copywriting yang jitu, di mana akan ada daya interest dari calon customer itu. Nah, sosial media dapat dikunjungin, pelanggan dapat mengunjungi Organicus Store untuk menemukan produk stik jamur tiram kami atau stik cendawan kami. Nah, di sini tim di balik layar produksi atau peluncuran produk ini adalah saya sendiri sebagai mahasiswa sebagai tim pengembangan bisnis, kemudian Umi sebagai praktisi bisnis sebagai tim keuangan mengatur alurnya keuangan di produksi dan penjualan. Kemudian Abi sebagai praktisi pemasaran sebagai tim pemasaran di mana menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Nah, itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.